PCIMM Bantul, Istihad Gerakan Tasdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Alimatul Kiptiah, Komisioner Komnas Perempuan dan juga aktif di pimpinan pusat Aisyah dan juga pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga sebagai dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita kemarin tentang buku saya yang terkait dengan feminisme muslim di Indonesia. Nah, pada bagian kedua ini kita akan bicara tentang bagaimana konsep gender yang dipahami oleh para feminis muslim di Indonesia. Nah, sebelum kita memahami konsep gender, di dalam buku saya ini ada bab 4 yaitu terkait dengan cara memandang teks kitab suci, yaitu bagaimana kita memahami teks Quran hadis itu dengan cara yang beragam. Masyarakat kita memahami paling tidak ada 3 kelompok di masyarakat kita dan terkait dengan bagaimana mereka memahami teks keagamaan, yaitu ada kelompok tekstual, kelompok moderat, dan kelompok progresif. Mereka ketiga-tiganya sumbernya sama, Quran dan hadis, tetapi cara menafsirkannya, cara menganalisanya berbeda. Nah, di dalam buku saya itu sudah dengan jelas bagaimana ciri-ciri orang-orang tekstual, cara menafsirnya kayak seperti apa, orang moderat kayak apa, dan juga orang progresif seperti apa. Nah, ada 9 isu gender yang kita bahas di dalam buku saya ini. Misalnya ada terkait dengan peran publik domestik, lalu juga ada status laki-laki dan perempuan, kemudian juga ada kodrat laki-laki dan perempuan, ada kepemimpinan, ada penciptaan manusia, ada kesaksian, ada poligami, lalu ada hak-hak untuk seksualitas, pembuat keputusan dalam keluarga, dan ada juga tentang warisan. Nah, sekarang kita akan coba pilih isu gender yang itu banyak dibicarakan oleh banyak orang dan sangat mengundang kontroversi. Yaitu yang pertama adalah terkait dengan isu kepemimpinan, ya. Isu kepemimpinan itu kalau kita lihat itu landasan normatifnya biasanya surat An-Nisa ayat 34, yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dan sampai ayat terakhir. Kemudian yang kedua adalah hadis yang mengatakan jika suatu negara itu dipimpin oleh seorang perempuan maka akan tidak jayalah negara itu. Secara tekstual begitu. Nah, itu bagaimana kita tafsirkan? Nah, kalau kelompok tekstual, dia menafsirkan bahwa laki-laki itu tidak boleh dipimpin oleh seorang perempuan, atau perempuan tidak boleh memimpin laki-laki dalam hal apapun. Itu pendapat tekstual. Kalau pendapat moderat, perempuan boleh sih menjadi pemimpin laki-laki, tapi tidak untuk jadi imam sholat bagi laki-laki dewasa. Sedangkan kelompok progresif itu adalah kelompok yang memahami bahwa perempuan itu boleh menjadi pemimpin laki-laki, termasuk menjadi imam sholat bagi laki-laki dewasa. Nah, argumentasinya seperti apa? Silakan nanti dibaca di buku saya ya. Nah, ayat hadis terkait dengan pendapat yang dipilih oleh kalangan progresif juga ada di dalam buku saya. Silakan dibaca terkait dengan kepemimpinan yang ada ini gitu. Nah, kemudian juga misalnya pemahaman tentang warisan. Warisan itu juga dibagi menjadi 3 pemahaman, yaitu kelompok tekstual mengatakan bahwa laki-laki itu punya bagian 2, sedangkan perempuan punya bagian 1. Yang moderat itu dia berpendapat bahwa warisan dibagi dulu, yaitu laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, tetapi kemudian keluarga didorong bagaimana baiknya supaya kesejahteraan itu terjadi pada ahli waris. Sedangkan kelompok ketiga itu
dia berpendapat bahwa warisan itu dibagi tidak berdasarkan jenis kelamin, tetapi dibagi sama atau dibagi berdasarkan yang membutuhkan. Jika dia memang sangat membutuhkan, walaupun dia seorang perempuan, bisa jadi dia punya bagian yang lebih daripada saudara laki-lakinya. Nah, ini misalnya terkait dengan warisan. Nah, sebenarnya satu contoh lagi ya, misalnya yang terkait dengan penciptaan manusia. Penciptaan manusia secara tekstual, ada yang mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga dia posisinya adalah inferior, yaitu laki-laki nomor 1, perempuan nomor 2, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, yang pendapat moderat itu perempuan itu diciptakan seperti ya dari tulang rusuk laki-laki, sehingga lebih kepada tentang sifat gitu ya. Nah, yang ketiga adalah laki-laki dan perempuan diciptakan dari suatu zat yang sama. Kelompok progresif ini memahami berdasarkan pada surat An-Nisa ayat 1, yaitu laki-laki dan perempuan diciptakan dari min nafsi wahidah, dari zat yang sama. Nah, sebenarnya bagaimana toh Islam itu melihat isu-isu kesetaraan laki-laki dan perempuan? Dari 3 contoh tadi, kenapa ayat Qur'annya sama tetapi pemahamannya berbeda? Ya karena memang cara memahaminya berbeda. Buku yang dipakai untuk rujukan juga berbeda, tradisi keilmuannya juga berbeda, ya, sehingga menghasilkan pendapat yang berbeda. Kalau kita lihat banyak sekali ayat dan juga hadis yang mengajarkan tentang kesetaraan di dalam Islam itu. Ada ayat-ayat universal, ya, misalnya bahwa yang namanya mencari ilmu itu ya kewajiban laki-laki dan perempuan. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat misalnya. Lalu kewajiban beribadah itu juga untuk laki-laki dan perempuan. Bahkan juga misalnya dalam konsep penciptaan, sebenarnya kontribusi Adam dan Hawa itu mempunyai kontribusi yang sama untuk menjadikan manusia ini diturunkan ke bumi. Lalu juga ada banyak lagi ayat-ayat dan juga landasan normatif lainnya yang mengajarkan tentang kesetaraan dan keadilan. Nah, memang beberapa ada ayat yang kalau dipahami secara tekstual itu bisa menimbulkan penafsiran yang misoginis, yaitu penafsiran yang tidak menguntungkan salah satu jenis kelamin. Misalnya kayak tadi ya, tentang kepemimpinan tadi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, kalau kita pahami secara tekstual dan mengacu kepada terjemahan Departemen Agama, ya ada ya kita akan dapat jawaban bahwa laki-laki itu adalah pemimpin perempuan atau laki-laki itu adalah pelindung perempuan. Tetapi di dalam kajian Profesor Nazaruddin Umar misalnya, beliau membagi dan membedakan antara perbedaan rijal dan dzakar. Yang mana rijal itu bisa dilakukan atau lebih kepada sifat maskulinitas yang itu ada pada laki-laki dan perempuan, sedangkan dzakar itu adalah biologis laki-laki yang mana itu hanya dimiliki oleh seorang laki-laki. Karena itu perbedaan rijal dan dzakar itu menjadi kajian tersendiri sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Nazaruddin Umar misalnya. Nah, sementara banyak orang yang tidak membedakan karena terjemahan Departemen Agama kita sama, yaitu laki-laki. Nah, inilah yang membedakan, hasilnya kemudian penafsirannya adalah berbeda. Nah, kemudian kalau kita lihat tema-tema utama kajian gender dalam Islam tadi sudah sudah saya sampaikan. Yang menarik adalah beberapa temuan saya pada isu-isu yang kontroversi, misalnya ya terkait dengan imam sholat perempuan bagi laki-laki dewasa. Sekitar 27% responden saya setuju, tetapi ketika kemudian kita coba tanyakan lebih dalam lagi, apakah Anda melaksanakan di rumah itu? Mereka menjawab, untuk apa mereka melaksanakan itu? Toh dengan tidak menjadi imam bagi suaminya, di keluarga itu tidak ada orang nomor 1 dan nomor 2, semuanya adalah mempunyai relasi yang seimbang begitu. Artinya sesuatu yang secara teologis itu diterima belum tentu secara sosial dan psikologis itu kemudian diterapkan. Banyak pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Banyak pertimbangan-pertimbangan. Jadi kita juga perlu
melihat local wisdom dan juga situasi dan kondisi keluarga itu yang ada. Walaupun ada juga sih dalam buku saya juga saya sebutkan ada satu keluarga yang dua-duanya adalah dosen UIN, mereka merasa kedua-duanya akro'uhum, di antara kalian semuanya, sehingga yang jadi imam adalah yang ambil wudhu duluan misalnya. Kadang kalau istrinya yang ambil wudhu duluan dialah jadi imam, kadang suaminya yang ambil wudhu duluan dialah yang jadi imam, misalnya begitu. Tetapi itu tidak banyak. Artinya sebenarnya kajian tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan itu di dalam tradisi Islam itu sudah banyak, bahkan membahas sesuatu yang sangat kontroversi. Mungkin ini bagi banyak orang masih terlalu shocking karena sesuatu yang unthinkable, seolah-olah memang itu sudah tidak bisa didiskusikan lagi. Tapi perlu diketahui bahwa sejak tahun 2000 ya sekitar 2000-an itu sebenarnya dari kajian Islamic Studies sudah membahas itu, dan sekarang 20 tahun kemudian juga sudah banyak buku-buku yang membahas tentang itu. Nah, supaya untuk lebih detailnya silahkan nanti dilihat lagi tentang bagaimana kajian-kajian gender dalam Islam yang itu ada di buku saya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan disampaikan, nanti kita bisa diskusikan lagi lebih mendalam. Saya pikir itu kita akan ketemu lagi pada bagian yang ketiga, yaitu terkait dengan bagaimana refleksi sesuatu yang implementatif dari kajian-kajian feminisme dan gender yang ada dalam buku saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.